Kita ditugaskan oleh Pak Prabowo, Bang. Abang hadir di situ. Iya. Kalian siapkan, pelajari masalahnya, siapkan solusinya. Itu kan tanggung jawab moral kita. Betul, Tanggung jawab moral kita dan moral intelektual kita, Bang. Iya. Cuman masalah likuiditas yang tidak ada. Kalau Anda bisa membantu dengan menempatkan dana Anda sebagai deposito, Bang, di salah satu perbankan Indonesia untuk 11 tahun dengan bunga saya minta 1,5%. Dengan jumlah 20 miliar dolar. Kalau mereka setuju, dia bilang, your president happy nggak? Dia, wah, sangat happy. Kenapa? Dia akan menjadi presiden pertama yang bisa menyelesaikan backlog. Iya. Sebab kalau ada itu, jika itu terjadi, salah nggak Bang 1 juta setahun? Nggak salah. Iya. 9 tahun selesai, likuiditas ada. Nah, menarik ya. Jadi saya pengen mendalami sedikit lagi mengenai waktu Anda diajak oleh Pak Hasyim ke Qatar, ke pemerintahan Qatar. Mereka sangat berminat ya. Terus dalam satu video saya lihat Anda, Pak Hasyim, Anda terus ada yang surprise bagi Anda ketika mereka sangat menyambut untuk memfasilitasi bantuan pembangunan rumah di kota vertikal. Gimana ceritanya dulu waktu Jadi Anda begini. kesana pertama kali? Pertama kali itu begini, Bang. Ada kawannya Pak Hasyim namanya Bu Sofia Koswara. Ya. Bu Sofia Koswara ini berpartner dengan Syekh ya, Abdul Aziz Abdurrahman Al-Thani. Itu ya. sudah 7 tahun. Oh. Dengan program ini, beliau bicara ke Pak Hasyim. Pak Hasyim memerintahkan beliau untuk ketemu saya. Oh. Nah, sewaktu itu dia bilang, Mas Boni, kenapa kita nggak gali potensi ini untuk kita undang mereka untuk melakukan investasi. Ya. Nah, kita kan selalu dengan Pak Hasyim berpikir bagaimana program ini bisa hadir tanpa menggunakan selalu APBN. Yang sangat terbatas. Dan kita selalu yakinkan ketua kita Pak Hasyim, Pak, ini bisnis model, Pak. Ya. Bisnis model, Pak. Jangan selalu bergantung dengan APBN. Sepakat beliau. Ya. Beliau melakukan perjalanan dengan Ibu Sofia, bertemu dengan Al-Thani. Habis itu perjalanan kedua, dilakukan lagi pertemuan kedua, itu dari London beliau datang. Nah, pas ketiga beliau mengajak saya. Pak Boni, itu part dari Beijing lah ya. Oh iya. Beijing saya beliau sama dia. Ya. Habis itu ke sana, dan beliau itu begini Pak. Ini juga mungkin pemirsa harus tahu ya, teman-teman harus tahu. Beliau ini yang satu yang saya lihat tidak seperti yang lainnya ya. Siapa nih? Pak Hasyim. Ya. Pak Hasyim kan bisa aja. Pak Boni besok berangkat ya. Ya kita berangkat. Ya kan? Tentu dong. Tapi saya lihat Pak Hasyim ini punya satu apa ya. Mungkin dari didikan orang tuanya. Kakek dan orang tuanya ya. Selalu dia tidak pernah menyuruh. Dia cerita dulu nih. Saya ada begini Pak Boni, ini ada begini. Ya kan di Qatar begini. Setelah itu pasti di akhirnya demi bangsa dan negara berkenankah Pak Boni untuk berangkat? Luar biasa ya. Ini luar biasa buat saya. Selalu ngomong begitu. Sangat humble. Jadi kita berangkat. Jadi pas kita berangkat karena ada kata-kata demi bangsa negara, kita tuh udah kayaknya kayak mau fight untuk for the sake of the nation gitu. Yes. Jadi kita tuh makanya waktu kita lobby kita ya. You punya keuntungan begini. Ya kan? You pasti untung di sini. Meyakinkan lah. Sehingga itu yang membuat kita timnya Pak Prabowo ini atau Pak Hasyim ini ya sama lah. Abang kan juga punya pengalaman seperti itu. Setelah itu kita kembali. Pak Abdurrahman ya bilang Syekh Al-Thani, oke, saya sepakat dengan satu catatan. Ini yang kadang-kadang teman-teman saya di pers suka dipelintir Bang ya. Dibilang Boni bilang kontraktor Cina. Enggak. Beliau bicara seperti ini. Saya, karena dia royal family, dia bilang saya waktu itu Piala Dunia itu saya menjadi ketua komitenya. Kita harus membangun stadion. Nah, dia tunjuklah kontraktor Cina.
dia kagum dengan kontraktor Cina yang selalu selesai bukan tepat waktu, sebelum waktu itu. Beliau memberikan bantuan kepada Afrika, high rise juga menunjuk Cina selalu. Ini maaf nih kepada Pak Erick Thohir. Beliau bilang, kalau BUMN aja, perusahaan BUMN di sini banyak yang mangkrak pembangunannya. Ini mereka yang ngomong. Tidak selesai. Saya ini mau bantu Presiden Prabowo. Saya mau Presiden Prabowo bisa mendeliver unit ini kepada rakyatnya. Kan itu. Ya. Sehingga saya nggak mau proyek ini mangkrak. Rupanya beliau mengikuti. Saya kan nggak bisa ngomong. Ya. Fakta itu kan. Sehingga beliau bilang, I want to build, ya kan, this high rise by our company, ya kan? Dan saya akan tunjuk main kontraktor itu Cina. Dan saya akan menjual sendiri. Jika perbankan Indonesia tidak bisa memberikan bunga rendah, saya akan menggunakan bank kita, QNB. QNB kan ada bang di Jakarta. Iya, Jakarta ya. Kalau abang di posisi saya pada saat itu harus ngomong apa? Terima kasih. Kan satu aja nih kesempatan kita. Hanya satu aja nih kesempatan kita. Kalau dia kasih Menkonnya Cina, ya kan? Kita subkon. Subkon bang. Di situ kita fight. Oke, in one condition. We can understand your situation. Satu kondisi adalah subkonnya harus lokal. Sepakat. Kita salaman pada saat itu. Nah, dasar itulah selesai Qatar. Setelah itu kita ke Abu Dhabi. Oh, ini menarik bang di Abu Dhabi bang. Pak, saya balik dulu bang ke Jakarta. Oh, Jakarta. Oh. Tiba-tiba beliau telepon saya. Lagi? Nah, Fahri Hamzah bilang, Bon, lu harus terbang. Oh, kok belum ada perintah nih? Ya, Bu Sofia Kosawara juga. Mas ada. Pak Hasim telepon saya. Pak Hasim di London. Dia ceritakan dulu, Pak Boni saya ada deal di London, ada beberapa rapat. Pak Prabowo ke Abu Dhabi. Dari perjalanan panjang tuh bang. Ya. Dari Brasil dia. Ya, Abu Dhabi setelah itu ke London. Ke London setelah itu Abu Dhabi. Pak Prabowo berangkat, saya masih ada urusan. Dia cerita, ini kita akan begini, akan ketemu dengan Suhail begini. Demi bangsa dan negara, berkenan nggak Pak Boni berangkat? Saya bilang siapa? Untuk kedua kalinya. Iya. Malamnya saya langsung berangkat. Oh. Jadi Pak Prabowo datang, saya sempat laporan, Pak kita sudah 1 juta. Pak Prabowo bilang bagus. Oh. Begitu beliau baru nyampe di hotel. Malamnya Pak Hasim sampai. Di Dubai? Di Abu Dhabi. Oh Abu Dhabi ya, Abu Dhabi. Pak Hasim, Pak Fahri Hamzah, saya, Buka Suara, mengundang Suhail ke kedutaan kita. Oh, kedutaan Abu Dhabi. Kedutaan kita tuh bagus bang. Oh. Itu adalah malah hadiah dari pemerintah UAE. Oh ya? Ya. Tanahnya dari dia yang bangun. Bagus bang. Kita undang beliau. Pak Hasim udah ngomong. Nanti Pak Fahri Hamzah ngomong begini ya, Pak Boni ngomong begini ya. Pas duduk di meja makan bang, ini menarik bang. Siapa Suhail itu? Suhail itu adalah menteri ya, Menteri Infrastruktur. Dan special envoy untuk raja untuk investasinya di Indonesia. Oh. Beliau hadir dengan 2 pejabat dan duta besar UAE di Indonesia. Kita belum ngomong bang, mereka sudah ngomong. Apakah mereka sudah mendengar berita ketika deal yang 1 juta dengan Al-Thani? Sudah. Oh, oke. Terusin. Ini impact-nya. Ya, terusin. Yang saya kaget kalau kita sebagai negosiator bang, kita siapkan masalah dulu, apa yang kita butuhkan, baru kita lobby dia. Betul. Belum kita mulai, dia lobby kita bang. Ini kenapa? Karena apa ya? Kalau kita bisa bilang kewibawaan Pak Prabowo di Timur Tengah. Ini yang saya lihat. Ini yang saya perhatikan. Pak Prabowo bilang, saya dengar ini dari Pak Dubes. Mendadak Pak Prabowo atau Seknek yang mungkin Mas Pras atau Mas Sugiono yang minta pesan ke Dubes menyatakan Pak Prabowo berkenan dengan mobil warna putih. Bang, dengan waktu sesingkat-singkatnya 2 hari bang,
itu bukan satu mobil putih, Bang. Mungkin 50 mobil putih itu disiapkan untuk menjemput Pak Prabowo. Jadi saya lihat ini kewibawaan Pak Prabowo yang sangat dihargai oleh pemimpin Timur Tengah. Sehingga berkali-kali dia bilang kepada Pak Hasyim, "Brother Hasyim, we want to support your brother, the President Pak Prabowo." Jadi dia yang meyakinkan kita bukan meyakinkan dia. Ya kan? Sampai dia bilang, apa yang bisa kita bantu untuk Presiden? Apa saja. Jika Anda minta sesuatu saya hanya punya sedikit ini sebesar ini yang akan saya kasihkan kepada Anda. Sehingga waktu itu sambil makan, Pak Hasyim nanya saya, "Pak Boni kok nggak makan?" Saya hilang nafsu makan saya. Saya pikir begini, ini kenapa jadi terbalik? Iya. Kita yang butuh, dia yang nawarin. Iya. Setelah itu Wamen menjelaskan sedikit, ya kan, membuat satu persatu. Saya filmin tuh, videoin. Saya ketawa sama Pak Wamen, sama Pak Fahri kan. Ini luar biasa ini. Itulah Pak Hamzah juga mengatakan, inilah kehadiran Pak Prabowo jadi presiden itu disambut oleh dunia Timur Tengah. Yeah. Nah, tinggal kita bagaimana bisa mengkapitalize ini dengan baik. Sehingga UAE mengatakan juga, saya mau ikut 1 juta. Nah Bang, yang di Qatar itu kan 1 juta itu adalah bukan pemerintah Qatar, Bang. Iya. Dia adalah royal member of ruling family. Iya. Ya. Pas negaranya mendengar salah satu member dari mereka ingin menyumbangkan 1 juta, negaranya mengatakan, saya mau 5 juta. Luar biasa ya. Bang, 1 juta unit apartemen itu adalah kalau satu tower itu 500, itu 2.000 tower, Bang. Iya. Jadi kalau ada 7 juta, Bang, 14.000 tower, Bang. Nah, saya rasa itu latar belakang dan apa kejadian di Timur Tengah. Yang sekarang saya dengar-dengar Oman juga negara Gulf lain nih. Pak Hasyim bilang sama saya, ini duta besar Abu Dhabi sudah minta waktu sama saya, jangan-jangan. Jadi inilah, mungkin ini keberkahan Pak Prabowo akan menjadi keberkahan rakyat Indonesia. Ya. Mudah-mudahan bisa lancar, Bang. Gitu, Bang. Jadi kalau dilihat dari concernnya Pak Hasyim waktu kita meeting dulu ya dengan beliau ya sebelum ke sana. Jadi dia sudah membuka hubungan itu sebelum pelantikan kabinet kan? Ya. Iya kan? Memulainya ya dengan Ibu Sophie ya. Ya. Jadi waktu ya katakanlah komitmen kerjasama itu baru dilakukan setelah beberapa kali ketemu di sana. Di situ Anda hadirkan. Betul, Pak. Nah, sementara yang 5 juta itu hanya berita aja ya? Langsung ke presiden atau? Karena kan 1 juta. Begini, ya. Dari kerajaan atau pemerintahan itu menghubungi Pak Prabowo langsung. Setelah dia dengar? Iya, Pak Hasyim pun dengar dari Pak Prabowo. Saya ditelepon, Pak Hasyim cerita sama saya. Akhirnya diucapkan oleh Pak Prabowo. Ya. Kan presiden sendiri mengatakan. Ya. Dan Pak Hasyim di beberapa kesempatan juga mengatakan itu. Gitu. Nah, kemudian yang tanggal 8 Januari kemarin itu adalah komitmen atau MOU dengan Al-Thani ya. Al-Thani. Yang 1 juta yang kemudian dari yang terakhir tuh? Begini, sebenarnya itu direncanakan kehadiran kemarikan beliau ini 20 Januari kemarin tuh akan ada tanda tangan juga yang disaksikan oleh Pak Prabowo. Cuman sedikit karena saya sebelumnya ketemu dengan duta besar ya, untuk mempersiapkan kedatangan Suhail ya kemarin. Mereka bicara yang sangat menarik buat saya. Karena kan kemarin itu MOU ya. Ya. Yang Al-Thani tanggal 8 Januari. 8 Januari. Dia bilang sama saya begini. Brother, we want to sign contract, not MOU. Oh. Sehingga dia bilang,
nggak perlu tanda tangan MOU. Pak Mr. Suhail, The Excellency datang ke sini untuk bertemu presiden. Tadinya juga mau tanda tangan di istana. Tapi beliau bilang, kita mau sign kontrak. Dan tanda tangan pun juga itu hanya memperbarui tanda tangan yang pernah ada kerjasama sebelumnya. Tapi untuk perumahan itu dia nggak mau MOU. We want to sign a contract. Saya kaget. Ya kan? Sampai dia tanya, apa lagi? Ya ini belum saya mau sebutkan ya Bang ya. Tapi Abang kan udah tahu juga apa yang saya lobby UAE ya. Karena ini kan belum confirm. Jangan kita sebutkan nanti ekosistem udah senang dulu nih. Karena ini masalah FLPP kan. Yang tujuan placement itu yang pernah saya usulkan. Tapi kan belum dapat jawaban 100% positif. Kalau itu dijawab, selesai. Ya, tapi at least kita pengen dengar apa yang kamu usulkan itu loh. Itu yang penting. Karena semua orang tahu APBN itu lagi cekak. Jadi kalau ada niat baik, saya kira mereka tidak perlu harus salah pengertian. Nggak perlu lah. Apa yang Anda suggest atau apa yang Anda propose? Harus maju nih Bang. Harus agak maju serius nih. Agak serius nih Bang. Iya. Itulah kelebihan Anda itu. Jadi melihat opportunity kan soal itu berhasil apa enggak kan nomor 2 Pak. Apa yang Anda propose? Begini Bang. Ya. Kita suka diskusi berdua. Iya, siap. FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Yang selama ini dikenal atau dianggap oleh para pengembang dia mendapat, oleh para pembeli rumah MBR dia memiliki, mendapatkan fasilitas itu. Pertanyaan kita adalah siapa yang menjualan likuiditas? Perbankan. Dia yang dapat fasilitas. Karena mereka lah yang menjual likuiditas. Nah, apa akar permasalahannya? Perbankan tidak bisa memberikan, karena himbauan pemerintah untuk memberikan relaksasi, MBR itu harus dikasih 5%, kan begitu? Iya. Itu keputusan politik pemerintah. Pemerintah sebelumnya. Ya, sebelumnya ya. Nah, perbankan tentu berpikir, gimana saya bisa kasih 5%? Perbankan ini kan punya uang 30% equity-nya adalah uang negara, kalau ini himbara, 70% kan masyarakat. Kalau dia deposan itu dibayar 5%, dikasih 5% dia dagang apa? Nggak mungkin. Ini kita harus tahu permasalahannya dulu. Sehingga kita harus menemukan solusi. Dengan itu, perbankan bilang sama Menteri Keuangan, bantu likuiditas kita dong. Supaya bisa menyalurkan 5%. Nah, APBN memberikan 75%. Perbankan 25%. Nah, postur APBN itu hanya sanggup maksimum 200.000 unit. 75% dari 200.000 unit itu kena totalnya 36 triliun, APBN memberikan 30 triliun. Bank BTN hanya keluar 3 triliun dan bank lainnya. Ini yang membuat pertumbuhan ekonomi di sektor perumahan dan menyelesaikan backlog itu stagnan. Stagnan. Sampai timbullah angka backlog itu 9 juta. Makanya suatu saat kesempatan saya diundang oleh Bank Indonesia, dari Satgas hadir saya dan Irawan Dono Dipuro. Abang lagi di Medan. Mereka menanya, Mas saya, Pak Boni, Satgas ini tahu nggak kapan backlog selesai? Iya, saya kaget mereka nanya. Mudah. Hitung aja. Kalau secara non saintifik kita gampang, bagi 2 aja. Dibagi gitu loh. 9 juta itu dibagi dengan 200.000, 45 tahun. Scientifically-nya itu harus kita berpikir begini. Per tahun itu berapa pertumbuhan kebutuhannya? Kalau 5%, 450.000 Bang. Jadi setiap tahun negara membangun 200.000 akan hadir 450.000. Ya kan? Joknya adalah 1 jam sebelum kiamat nggak akan selesai. Ya kan? Iya. Nah, ini permasalahan kita. Negara nggak bisa. Khususnya sekarang Pak Prabowo sedang berpihak kepada makan siang gratis. Postur APBN tidak baik-baik saja. Dengan postur APBN yang tidak baik-baik saja, harus menyelesaikan backlog. Susah. Sehingga perbankan bergantung 76%. Nah, apa yang di benak Satgas, termasuk Abang lah ya, dan semuanya, kita harus kasih ekstra nih. Kalau likuiditas, kita bicara likuiditas, tapi jangan melihat
APBN. Bagaimana kita bawa ini ke bisnis model? Kita sama-sama berhitung, sama-sama memberikan kontribusi untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden. Kalau Abang masih ingat salah satu rekomendasi kita, itu adalah ya kita harus memberikan rekomendasi memperpanjang ya kan periode dari kredit yang dari 20 tahun menjadi 30 tahun, malah akan 40 tahun ke depan. Supaya lebih affordable. Kita hitung kalau itu kita naikkan dari 5%, 7%, ya kan? Dengan 30 tahun, masuk nih. Ya. Karena para pembeli masyarakat berpenghasilan rendah itu tidak nanya, bunganya berapa? Ya. Saya bayar berapa? Iya. Cicilannya berapa? Iya, betul. Kok cicilannya jelas? Ya. Mau dia. Dia mau. Ya. Dasar itu jadi solusi A, ya kan? Solusi B apa? Gini. Kita lihat negara-negara kaya nih yang di Timur Tengah. Saya pelajarin, Bang, berapa sih rate-nya dia? Ya kan? Saya kaget 1,76%. 1,76%. Bagaimana uang yang ada di central banknya? Kan nggak ada, mati itu, Bang. Mereka kan ratusan miliar dolar. Nah, bagaimana we capitalize, ya kan? Wibawa Pak Prabowo ini presiden kita di Timur Tengah yang sedang dihargai dan dihormati. How do we capitalize? Iya, iya. Dan ikhtiar dari mereka yang ingin membantu kita sampai mereka begging, bukan begging, mengconvince kita. Ya. How can we be help? Ya. Dasar itu kita bilang, ini yang kita usulkan. Pak Hasim bilang, oke, cobalah, Pak Boni. Ya. Kembali dengan bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara, coba kita usulkan. Ya. Nah, itulah lahir usulan dari Indonesian Housing Task Force. Ya. Yang tampak kita tanda tangan beliau. Ya. Hasim nanya sama saya, kenapa nggak ditandatangani? Heran ya. Jangan, Pak. Ya. Kalau mereka setuju baru kita selama tanda tangan. Ya. Iya. Ya kita harus, walaupun butuh bantuan, kita harus tetap protect ya. Ya. Itu yang kita usulkan begini adalah placement, Bang. Ya. Ya. Dia menempatkan dana. We don't, istilahnya gini, we not asking for loan. Ya. Tidak. Ya. Daripada Anda menaruh itu uang di sana, mungkin Anda bisa membantu saudara Anda di Indonesia. Ya. Presiden ini tidak, sebenarnya ini bisnis model, cuman masalah likuiditas yang tidak ada. Kalau Anda bisa membantu dengan menempatkan dana Anda sebagai deposito, Bang, di salah satu perbankan Indonesia untuk 11 tahun dengan bunga saya minta 1,5%. Dengan jumlah 20 miliar dolar. Wih, luar biasa ya. Dengan ini kita kasih tahu mereka. Maka waktu itu ditanya. Kalau mereka setuju, dia bilang, your president happy nggak? Dia, wah, sangat happy. Kenapa? Dia akan menjadi presiden pertama yang bisa menyelesaikan backlog. Iya, iya. Sebab kalau ada itu, jika itu terjadi, salah nggak, Bang, 1 juta setahun? Nggak salah. Iya. 9 tahun selesai. Likuiditas ada. Ya. Kita tahu kok NPL-nya 0,8 ya, Bang. Iya. Ya. Betul. Dan kalau kita sekarang memberikan 100%, Bang, kan kita megang equity-nya, Bang. Luar biasa itu. Bisa idenya. diskuterisasi, bertapat pertumbuhan ekonomi. Ya. Maka berkali-kali saya bantah, Bang. Ya. Saya hadir di CNBC, mereka menayangkan tentang pengamat atau dari IMF atau World Bank. Dia bilang Indonesian economy will be stagnate the growth. Iya, 5%. 5% sampai 2029. Iya. Saya bantah, Bang. Iya. Mereka ingin mendesain kita itu. Iya. No, we go to 8% beyond. Ya. Iya kan? Saya dengar itu di wawancaranya itu. Nah, inilah yang kadang-kadang bayangkan jika ini terjadi double digit, Bang. Iya. Kalau dia menyetujui, karena nggak ada dasarnya keberatan. Tuh kan mereka taruh juga uang di sana. Iya. You taruh di simple placement. Ya, tidak mengganggu debt equity ratio kita. Karena kita tidak meminta pinjaman. Iya. Dia taruh di sini. Itu, Bang, solusi. Jadi, saya selalu berdiskusi, dan Abang juga selalu berdiskusi kepada ekosistem kan. Iya. Pak, teman-teman sahabat kita di REI, APRC, dan Hypera, dan lainnya. Kan kita bilang, kalau masalahnya ini, kita bicara begini. Ya. Kepada Nixon kan kita bilang, Pak Nixon napi tubuh di BTN. Di BTN. Kalau likuiditas, ayo kita cari. Iya. Tapi kalau kita selalu rely kepada APBN, nggak bergerak dong negeri ini. Iya kan? Anda sangat keberatan dengan rencana PKP Kementerian untuk menaikkan 200.000 jadi 800.000 FLPP. Sangat. Luar biasa itu. Hah? Sangat keberatan. Ya, makanya
Itu menarik. Apa ya pandangan Anda tentang itu? Kenapa? Kan ini bukan hanya mengusulkan, Bang. Iya. Ya kan? Kalau saya mau minta sama orang tua saya minta yang make sense dulu lah. Iya. Ya. Iya. Kalau saya mau minta mobil, masa saya ngomong sama ayah saya minta Rolls Royce? Udah nggak mungkin. Iya, iya. Iya kan? Yang minta yang make sense dulu lah. Bang, kalau kita ajukan, kan BPKB harus menyetujui. Iya. Kalau rumusan ini dipakai, mereka ada istilah bahasanya itu adalah fiskal, Bang. Iya dong. Ya. Ada penambahan fiskal, penambahan biaya. Iya. Nah, mereka akan melihat ada resiko fiskal. Iya. Jika itu disetujui. Ya. Risiko fiskal hanya dilihat dua, Bang. Terukur dan tidak terukur. Ya. Kalau sekarang dari 200.000, kami sama-sama kita menghitung. Saya ingat, Bang, saya tidur sampai jam 2:30 itu ngulik. Ya, besok kita telepon-teleponan kan. Bagaimana kita tambahkan? Kita kan sepakat, kita tambahkan 100.000. Jadi 300. Kenapa ini bisa lolos? Ya. Karena resiko fiskal yang terukur dan tidak terukurnya dapat terpenuhi. Ya. Kita pernah 50.000 naik ke 100.000, 100.000 pernah naik ke 150 dan ke 200. Ya. Arti kelipatan dari 100.000 itu telah pernah terjadi. Ya. Sehingga kalau kita minta kenaikan 100.000, ini terukur, Bang. Ya, masuk akal. Dan tidak terukurnya nggak ada. Ya. Ya. Nah, segi dari perspektif itu, kalau kita bicara 800.000 mau dinaikkan sama pemerintah, tidak terukurnya nggak ada, Bang. Ya. Terukurnya juga nggak ada. Kita tidak pernah ada kelibatan langsung 200.000. Ya. Dari 200.000 ke 400.000 kan belum pernah. Belum pernah. Masa sekarang ke 600.000? Ya. Hemat saya itu akan ditolak. Ya. Ngapain diajukan sesuatu yang akan ditolak? Hanya meresahkan pasar kan gitu. Ya. Nah, sekarang 50%. Ya kan Pak Menteri bilang, ini kan bukan 75, 50. Saya pakai pikiran itu. Ya. Kalau 50% itu kan 400.000, Bang. Ya. Kalau 400.000 itu, Bang, kalau kita lihat nilainya, itu kan 72 triliun. Ya. Pertanyaan saya, atau kita, atau pengamat lainnya, kok all in sudden, you mampu 72 triliun. Dari tadinya cuma 6 triliun. 6 triliun, you bilang nggak bisa. Minta SSB lagi, Bang. Subsidi selisih bunga. 4,5 triliun. Kalau bahasa nakal kita di ekonomi, kalau you kasih itu subsidi selisih bunga, buat minta kecukupan modal, nanti tukang tambal ban juga harus. Iya dong. Iya. Ini kan kita harus setara. Iya dong. Saya mau dagang ngomong KPBN. Iya. You kasih saya 75% deh. Rugi saya, you subsidi. Iya. Nah, ini kan kita ditugaskan oleh Pak Prabowo, Bang. Abang hadir di situ. Iya. Kalian siapkan, pelajari masalahnya, siapkan solusinya. Itu kan tanggung jawab moral kita. Betul, tanggung jawab moral kita dan moral intelektual kita, Bang. Iya. Kita nggak bisa hanya mengajukan kehendak. Ada tanggung jawab intelektual dan moral. Iya. Nah, dasar dari itu saya melihat kalau dia tiba-tiba bisa sanggup 72 triliun menjadi tanda tanya. Iya. Anda telah memperkosa APBN selama ini dengan 75% bahasa nakal kita kan. Kok tiba-tiba Anda datang dengan kemampuan 72 triliun? Kenapa ini menjadikan suatu permasalahan? Kami menginginkan di tahun pertama Kementerian Perumahan ini kita jalankan yang smooth dulu. Ya kan? Berikan angin segar dengan kehadiran kementerian ini menjadi orang tua dari para ekosistem. Yes. Ya kan? Ini para ekosistem haus kasih sayang, Bang. Yeah. Harus dipeluk, dibelai. Dipeluk, dibelai. Bukan dijanjikan atau dibikin bingung. Nah, buat kami, saya jangankan 800, kan kita bilang, Bang. Bang, ini bukan soal angka 800.000. Kita bertekad. Untuk 1 juta dengan cara benar. 1% jangan pakai APBN. Lah itu yang kita lahirkan rekomendasi. Diperpanjang 30 tahun, kok bisa 40 tahun? Ya saya dihajar, Bang, oleh Basar, Bang. Boni Minang ini siapa? Ngajarin masyarakat Indonesia untuk ngutang sampai 30 tahun sampai 40 tahun. Loh, kita harus mengedukasi
Ya. Ya, saya minta teman-teman di ekosistem, di asosiasi, berilah satu seminar, berilah edukasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah bahwa pertumbuhan nilai dari tiap objek rumah itu minimum 5% mencapai 10%. Kalau Anda 30 tahun itu 150% sampai 200%. Anda membayar, menyicil, menabung untuk Anda. Karena aset itu untuk Anda. Iya. Bukan kita didik Anda ngutang. Iya, iya. Ya kan? Karena kalau kita begini, Anda yang cuma tiap tahun cuma dapat 200.000, kemampuan pemerintah cuma 75%. Iya, iya. Nah kita rubah nih, biar pemerintah bisa suatu saat akan 1 juta Ya. atau 500.000. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah mencari jalan keluar yang telah kita diskusikan internal eksternal secara saintifik masuk, ya kan? Yang baru kita paparkan. Ya. Ya itu, Pak. Ya, luar biasa itu, luar biasa, dan saya sangat respect